kita sudah banyak membahas tentang berkaitan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang harus kita pertahankan. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi muslim tetap beriman. Walaupun kita sudah berusaha, tapi kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai muncul di hati itu perasaan sombong, perasaan ghurur. Oh, saya sudah sekian kali berangkat haji. Saya sudah sekian hari umrah. Saya sudah sekian hari sekali beriktikaf. Artinya muncul di hati itu perasaan-perasaan yang juga permainan iblis juga. Saya sudah sering berinfak, banyak sedekah jariah saya. Nanti muncul perasaan ghurur, sombong, ujub. Artinya kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Yang paling indah itu kalau melakukan sesuatu yang tidak ada tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalaupun orang lain tahu pun kita nggak peduli, ada orang tidak ada orang, ya kita lakukan kebaikan. Cuma sekali lagi kita memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam husnul khatimah, ending yang indah, akhir dari kehidupan itu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu yang paling indah. Dan itu bukan karena kehebatan seseorang, tapi karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Iri melihat orang lain yang akhir kehidupannya husnul khatimah. Ada yang lagi sujud, ada yang setelah bertasbih, ada yang di dalam masjid, ada yang ketika membaca Al-Quran kemudian meninggal saat itu. Kita inginkan, ya begitulah, ya Rabb, matikan pula kami. Ini bukan karena kehebatan dia, karunia Allah. Sehingga jangan membuat seseorang itu bangga dengan amalnya. Tapi yang khawatir adalah jangan-jangan amal tadi tidak diterima. Itu yang kita khawatirkan. Jadi husnul khatimah, ending yang sangat indah, akhir dari kehidupan dengan ditutup kehidupan seseorang itu dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu penulis mengingatkan kita agar kita jangan berpecah belah, kompak menyatu. Sebab yang namanya perpecahan itu juga akan melemahkan umat. Saya kasih contoh. Berapa tahun umat Islam menguasai, kalau sekarang Spanyol lah, Andalusia saat itu. Berapa tahun? Hampir kurang lebih 8 abad coba. Tapi yang terakhir karena perpecahan. Di setiap titik, taruhlah kalau di kita ini, ada yang kabupaten, ada yang provinsi, ada yang ini, itu ada amir-amir. Di antara mereka saling perang, saling bunuh-bunuhan. Perpecahan terjadi, kemudian hubbud dunia, dan ketika itu terjadi semuanya, yang terakhir adalah kerajaan Granada itu sekitar 2 Februari tahun 1492. 1492 Masehi, itulah akhir dari kerajaan atau kekuasaan umat Islam di Andalusia, di Spanyol. Selesai semuanya. Karena apa? Karena perpecahan. Saudaranya dalam posisi yang lemah tidak dibantu, malah kerjasama dengan mereka-mereka yang beda agama, kemudian membantu untuk memerangi umat Islam juga. Jadi yang namanya perpecahan lemah. Ya. Ini Allah memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam apa saja coba. Bahkan beberapa sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kunna na'kulu wa la nashba."
Kita kok makan nggak kenyang-kenyang wahai Rasul. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Boleh jadi kalian makan sendiri-sendiri. Benar ya Rasulullah. Makan bersama-sama. Tu'amul wahid yakfil isnain. Makanan satu orang bisa makan berdua. Wa tu'amul isnain, makanan dua orang bisa berempat. Makanan untuk 4 orang bisa 8. Jadi bersama-sama itu berkah.